Baik, Ibu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Kaifani. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu Linda? Sehat Ibu, Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Linda, sesuai dengan janji kita kemarin, saya sudah datang nih ke sekolah Ibu karena saya Ya, dengar Ibu jadi hari ini mengadakan praktek coaching nih. iya. Terima kasih Ibu udah datang Ibu ke sekolah saya. Iya, baik. Kira-kira nih, Bu Linda, ada waktu sekarang? Eh, kita Ada. berbincang-bincang sebelum Bu Linda melaksanakan kegiatan coaching. Iya Ada Bu, beberapa ada Bu, pertanyaan yang ada. ingin saya Iya tanyakan Bu, ya Bu Linda. silakan. Silakan Ibu. Iya, baik. Jadi Bu Linda, saya kemari ini saya ingin eh, mengobservasi Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Kira-kira Ibu berkenan? Berkenan Ibu, insya Allah. Silakan Ibu. Iya, Alhamdulillah. Namun Bu Linda, eh, sebelum Bu Linda melaksanakan praktek coaching, ada ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Kira-kira Ibu berkenan? Insya Allah Bu, berkenan. Silakan Ibu. Ya, baik Bu Linda. Bu Linda, hari ini Ibu akan melaksanakan praktik coaching. Namun sebelumnya saya ingin bertanya nih, eh, kira-kira nih eh, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada praktik coaching kali ini? eh, Sesuai dengan kompetensi coaching, saya ingin mengembangkan ada ketiga-tiga kompetensinya, Bu. Yang pertama itu kompetensi saya ketika ini, Bu, kehadiran penuh saya atau presence saya ketika kegiatan coaching. Yang kedua, pendengar aktif, Bu. Kompetensi pendengar aktif. Dan yang ketiga, saya mampu nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Demikian, Bu Ibu. Linda. Izin saya konfirmasi ya, Bu. Artinya hari Hmm. ini Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi. Yang pertama sekali tadi ada kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan Ya, yang ketiga tadi eh, ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Nah, Bu Linda, iya. dari Berbobot nih. ketiga dari ketika pengembangan tadi. Kira-kira nih mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? Eh, saya ingin mengembangkan eh, pendengar aktifnya Ibu, sehingga saya Iya, nanti eh, mampu mendengar coach saya lebih fokus. iya. Baik, Bu Linda. Artinya Ibu Linda hari ini ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian eh, fokus ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu pada kompetensi menjadi pendengar yang baik ini. Menurut Ibu nih, eh, pada area mana nih atau yang akan menjadi tolak ukur bahwa Ibu akan menjadi pendengar yang baik itu ada di area mana? Maksudnya yang ingin fokus nanti akan menjadi eh, saya amati yang lebih spesifik lagi, Bu. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Nanti saya akan berusaha untuk ketika saya melakukan kegiatan coach ini, saya fokus Bu kepada si coach, kemudian dengan fokus kepada si coach, konsentrasi sehingga saya nanti mampu memahami apa yang disampaikan si coach dan nanti saya mampu juga untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa dikembangkan dari si coach, Bu. Baik, Bu Linda. Tadi Ibu sudah menyampaikan area yang ingin saya amati, mungkin yang lebih spesifik lagi. Iya.
eh, Ibu konsentrasi ya, kemudian lebih ke memahami apa yang menjadi masalah si Koci, kemudian Ibu dapat mengembangkannya. Nah, eh, Iya. kira-kira nih Bu, menurut Ibu sendiri pada ketiga aspek tadi, Ibu ada di level berapa jika seandainya nih kita skorkan 1 dari 10. Nah, Ibu, menurut Ibu sendiri nih, Ibu ada di level berapa nih kira-kira Bu Linda? Untuk saat ini mungkin saya masih level 7 lah, Ibu. Di Di level level 7 7 ya? Ibu. Iya, baik. Iya. Eh, itu level 7 itu tentu ada 3 level lagi ya menuju 10 ya Bu ya. Nah, Iya. Iya. menurut Ibu sendiri yang 3 yang belum ada ya, menurut Ibu belum ada di dalam diri Ibu sendiri yang 3 level tadi. Nah, itu apa saja tuh Bu? Ya, mungkin nanti saya kekurangan saya nanti di hal dalam menganalisa masalahnya, Ibu, mengidentifikasi masalahnya. Nah, itu mungkin yang perlu saya kembangkan nanti, Ibu. Baik, artinya Ibu menganggap eh, menurut Ibu, Ibu belum mencapai skor 10 karena Ibu masih belum maksimal mungkin ya pada Ya, analisis masalah ya. Itu iya benar, Ibu. menurut Ibu analisis masalah apa Bu yang menurut Ibu yang belum bisa Ibu eh, belum mampu Ibu laksanakan menurut Ibu? Ya, mungkin Bu dari pembicaraan nanti dengan si Koci, nanti ada mungkin masalah-masalah yang disampaikan oleh si Koci, kita juga harus mengetahui juga permasalahan beliau sebelumnya, tapi karena kita masih belum tahu permasalahan beliau, mungkin itu salah satu kendala saya nanti mungkin menganalisa permasalahannya, Ibu. Baik Bu Linda, terima kasih banyak. Artinya Ibu belum sampai ke level itu karena Ibu menganggap Ibu masih mempunyai kelemahan yang Ibu belum mampu eh, menganalisis ya masalah-masalah Iya. yang akan dihadapi si coach. Oke Bu Linda, mungkin karena waktu eh, saya izinkan Ibu untuk melaksanakan praktik coachingnya. Semoga berhasil dan izinkan saya mengamati Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Terima kasih. Terima kasih. Saya silakan, Bu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Banyak tugas Bu Ayu sebagai kurikulum masih tetap banyak tugasnya. Ya, seperti itulah kira-kira, Bu. Sangat banyak Oke. masih pekerjaan Oke. yang harus dilakukan ini, Bu. Oke, ya Bu Ayu tetap semangat ya Bu Ayu. Oke Bu Ya, Ayu, terima sesuai kasih. dengan kesepakatan kita kemarin, kita hari ini ada ini ya Bu ya, mau bincang-bincang. Bu Ayu mau bincang-bincang dengan saya kemarin katanya. Nah ini saya udah ke sekolah Bu Ayu. Saya mau mendengarkan apa sih yang nak mau disampaikan Bu Ayu pada hari ini. Saya penasaran. Nah Bu Ayu, tujuan Bu Ayu manggil saya nih apa ya Bu Ayu? Percakapan kita nih apa tujuannya? Jadi gini Bu Linda, saya punya kegalauan juga nih ya. Kegalauan artinya dalam eh, guru-guru dalam menyiapkan administrasi pembelajaran. Jadi masih ada guru yang masih belum eh, membuat ini perangkat pembelajaran, Bu. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu, Bu. Oke. Oh, jadi masalah Bu Ayu hari ini tujuan kita pembicaraan kita mau melihat kegalauan Bu Ayu nih ya, kegalauan Bu Ayu dalam Ya, hal benar. menyiapkan pembelajaran karena masih ada guru-guru Bu Ayu yang belum menyiapkan perangkat pembelajarannya Bu Ayu ya. Begitu ya Bu Ayu Iya, ya. benar. Oke. Belum Dari semuanya, percak Mhm. belum semua guru di sekolah saya itu eh, Oh, membuat perangkat pembelajaran. oke, belum semua ya Bu Ayu ya.
Oke, Eh, dari percakapan kita ini nanti apa yang Bu Ayu harapkan hasilnya nanti setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Setelah kegiatan ini saya berharap saya mempunyai apa namanya ya, punya suatu langkah ya, langkah yang saya dapat lakukan sehingga saya dapat mendampingi guru-guru saya untuk membuat perangkat pembelajaran mereka. Jadi saya berharap seluruh guru di sekolah saya itu membuat perangkat pembelajaran ke depannya. Oh ya, Itu, baik Bu. Bu Ayu. Bu Ayu punya harapan nanti di hasil ini Bu Ayu bisa menemukan ide ya Bu Ayu ya, sehingga nanti Bu Ayu mampu Iya, mendampingi guru-guru Bu Ayu untuk membuat perangkat pembelajaran. Ya Bu Ayu begitu ya. Dengan iya. harapan mungkin Bu Ayu Benar-benar. mengharapkan semua guru-guru nanti memiliki perangkat pembelajaran ya Bu Ayu ya. Tidak ada pengecualian begitu ya Bu Betul, Ayu Bu ya. Linda. Iya Bu Ayu. Saya mau tanya Iya, Bu benar, Ayu. Bu Linda. Saya mau bertanya, sebelumnya bagaimana guru-guru nih Bu Ayu? Bagaimana apa yang sudah Bu Ayu lakukan dalam memotivasi guru-guru Bu Ayu untuk membuat perangkat pembelajaran? Yang sudah saya lakukan, Bu, selama ini eh, kita buat rapat nih di MGMP mata pelajaran masing-masing ya. Yang pertama, membuat rapat di MGMP mata pelajaran masing-masing. Nah, di situ semua guru melakukan sharing, kemudian mereka bersama-sama dalam MGMP membuat perangkat pembelajarannya. Jadi yang Hmm, dilakukan selama ini membuat perangkat pembelajaran di MGMP masing-masing ini, Bu. hmm, iya, iya, iya. Jadi, oke Bu Ayu, selama ini yang udah Bu Ayu lakukan sebagai kinerja Bu Ayu membentuk suatu MGMP ya Bu ya. MGMP dalam MGMP sekolah berarti ya Bu ya. MGMP sekolah Iya, di mana masing-masing mapel sharing tentang perangkat pembelajarannya ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. iya benar. Eh, Kalau dari langkah Bu Ayu yang sudah Ibu Ayu lakukan sebelumnya ini, bagaimana hasilnya Bu? Gitu. Apakah hasilnya ini yang seperti Ibu harapkan atau memang sangat butuh suatu pemecahan dari masalah ini gitu, Bu? Hasilnya, Bu, kalau selama ini dari secara MGMP ya, untuk administrasi pembelajarannya secara MGMP-nya ini lengkap ya, Bu ya. Hmm. Tapi secara personal, secara individu ini guru-gurunya ada yang masih belum menyiapkan perangkat pembelajarannya. Ini yang kendalanya tadi yang saya Hmm. sampaikan, Bu. Hmm. Jadi kalau Karena tidak secara semua anggota MGMP itu ikut serta dalam kegiatan MGMP-nya. oh begitu ya Bu ya. Jadi guru-guru Bu Ayu ini kalau di MGMP-nya secara kelompok sudah selesai ya Bu ya perangkatnya, tetapi Iya, di benar. individunya yang tidak membuatnya ya Bu ya. Nah, seperti itu ya Bu Iya, ya. benar. Iya, benar. Kenapa bisa seperti itu Bu ya? Apakah tidak ada penekanan dari bukan penekanan ya istilahnya Bu ya? Tindakan dari sekolah yang bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Karena sudah difasilitasi di MGMP, kemudian di individunya kenapa tidak seperti itu gitu menyelesaikannya? Apakah atau ada kendala yang lain Ibu? Dan mungkin kalau kebiasaan apa kan Bu, misalnya di kendala di kertas RP kertasnya mungkin Ibu atau di printernya atau bagaimana Bu? Kendalanya seperti ini, Bu. Kalau yang tidak membuat kan sudah ada pembinaan ya, Bu ya, pendampingan yang dilakukan oleh saya sebagai wakil kurikulum dan juga oleh kepala sekolah. Jadi kalau Iya. pembimbingan, pendampingan dan juga pembinaan sudah dilakukan. Artinya mungkin Hmm. kesadaran dari guru tersebut yang mungkin masih menganggap bahwa perangkat pembelajaran ini nggak penting. Jadi mereka ya tidak menyelesaikannya. Mungkin itu Bu yang bisa saya lihat Hmm. selama ini. Iya, terima kasih Bu Ayu. Berarti selama ini tentang kesadaran guru ya Bu ya. Kesadaran guru yang Ya, kurang di sekolah betul. Bu Ayu ini karena pendampingan dan bimbingan dari Bu Ayu dan kepala sekolah sudah dilakukan ya Bu ya. Apakah bimbingan dan pendampingan ini Bu Ayu ini secara kontinu atau memang
pada saat kita supervisi, mau supervisi saja dilakukan. Nah, setelah tidak supervisi kita lupa tuh bagaimana sehingga guru-guru ini tidak ada rasa apa ya Bu, tanggung jawabnya untuk membuat RPP itu. Nah, seperti itu Bu Ayu. Bagaimana kepala sekolah kita itu menanggapi masalah ini dan apa mungkin tindakan kepala sekolah? Karena kan yang pasti kepala sekolah yang paling utama ya Bu ya di sekolah kita. Bu Ayu Iya, benar. sudah berusaha untuk membimbing guru-guru, tapi bagaimana dengan kepala sekolah kita Bu Ayu? Nah, jadi pendampingan sudah kita lakukan, Bu, secara kontinu, artinya secara kontinu. Nah, karena tadi yang saya sampaikan masih ada ya, masih beberapa persen, sekitar 5% ini, Bu, yang masih belum 5%. apa namanya menyelesaikan perangkat pembelajarannya. Jadi Hmm, eh, ini kalau saya lihat mungkin lebih kepada kesadaran diri mereka ini ketika iya. tidak mau Oh. melakukan hal tersebut. Dan itu mungkin menjadi beban bagi mereka. Jadi selama ini mungkin sudah nyaman dia. Saya nyaman ini nggak membuat administrasi pembelajaran. Jadi sudah nyaman dengan keadaan dia. Jadi Iya. mungkin itu saya lihat kendalanya. Kalau pendampingan atau pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan juga saya sepertinya sudah kita lakukan terus-menerus ini. Tetap kita lakukan Hmm. terus-menerus. Iya, oke. Jadi sudah maksimal lah Bu Ayu ya, Pak Kepala Sekolah dengan Bu Ayu sudah maksimal lah memberikan pendampingan dan bimbingan, tapi yang menjadi masalah tetaplah kesadaran dari guru Bu Ayu sendiri ya. Nah itu harapan Bu Ayu, bagaimana? Apa harapan Bu Ayu dengan permasalahan ini? Apakah Bu Ayu memang harus 100% atau hanya 5% ini udah 5% aja diabaikan aja, nah seperti itu kan yang lain buatnya seperti itu. Jadi kemudian apakah menjadi suatu hal yang menghambat pembelajaran di sekolah Bu Ayu apabila 5% ini tidak membuat perangkat pembelajarannya? Iya, Bu. Kalau ada 5% saja sebenarnya guru yang tidak membuat pembelajaran, artinya pasti pembelajaran yang dilakukan juga tidak maksimal ya, Bu ya. Karena kan kita tahu bahwa perangkat pembelajaran itu sangat penting bagi kita seorang Hmm, guru. Karena dengan hmm, perangkat pembelajaran itu kita tahu nih ketika kita masuk ke kelas, oh ada panduan nih atau acuan yang kita hmm, gunakan hmm, untuk melaksanakan proses pembelajaran. hmm, Dan hmm, juga hmm. ketika kita tidak hadir ke sekolah, misalnya karena sakit, jadi ada Hmm. rekan sejawat kita yang bisa menggantikan dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah kita buat. Jadi seperti itu. Jadi ya yang idealnya ya 100% harus terpenuhi. Terus benar ya, iya, iya. Bagusnya seperti itu ya Bu Ayu ya, 100% gitu ya Bu Ayu, karena perangkat pembelajaran ini sangat membantu dalam proses pembelajaran ya Bu Ayu ya. Iya Seperti benar. kata Bu Ayu tadi katakan, kalau guru itu tidak datang dengan adanya perangkat pembelajaran, siapapun yang menggantikannya bisa eh, menggantikan ya Bu Ayu ya dengan adanya perangkat pembelajaran tersebut. Bu Ayu, saya mau tahu dari 5% itu ketika dia tentu ada supervisi di kelas ya Bu Ayu ya. Iya benar. Bagaimana dengan proses pembelajaran dari guru yang 5% ini yang tidak membuat perangkat pembelajaran? Apakah dia nampak dari efek dari tidak membuat pembelajaran perangkat itu ada nggak efeknya di kelas? Misalnya gini, waktu proses pembelajaran dia sekesan mengajar asal mengajar atau memang ada kan guru seperti ini Bu Ayu. Udahlah untuk apa perangkat pembelajaran yang penting ngajarnya bagus di kelas. Nah seperti itu. Ya, Apakah ada efeknya enggak Bu Ayu? Silakan, boleh saya tanya, saya tahu. iya. Secara keseluruhan, Bu, dalam proses pembelajaran, kalau kita tidak punya panduan, tidak punya apa tahapan-tahapan atau langkah proses yang harus kita lakukan, pasti kita menjalankannya kan menurut yang terpikir ini. Jadi Iya mungkin benar benar. apa yang terpikir ya itu yang kita Ya. sampaikan. Artinya Hmm, ada tahapan-tahapan yang pasti akan lupa kita lakukan ketika tidak ada benar rancangan pembelajaran. Itu mungkin, Bu. benar benar. Benar-benar benar sekali kata Bu Ayu tadi. Jadi kalau dengan adanya perangkat ini teratur ya Bu Ayu ya. Jadi kalau Iya, benar. misalnya tidak ada perangkat kayak lompat-lompat ngajarnya ini lupa, ah ini lupa seperti itu ya Bu Ayu ya. Nah itu seperti yang kita alami sama-sama. Jadi menurut Bu Ayu lah, ada enggak langkah berikutnya yang harus Bu Ayu lakukan sesuai dengan harapan Bu Ayu? Pengen Bu Ayu tadi kan 100% nih guru-guru membuat perangkat pembelajaran biar
proses pembelajaran bagus ya di sekolah Ibu ya. Nah, ada nggak langkah-langkah atau rancangan yang akan Bu Ayu lakukan untuk memperbaiki kondisi seperti ini? Eh, saya terpikir Bu ya, mungkin yang saya harus lakukan ini kan harus secara individu, karena hanya beberapa orang saja yang belum. Berarti yang pertama mungkin Hmm? saya membuat pertemuan lagi, membuat pertemuan dulu dengan guru-guru saya yang belum melakukan ini. Jadi mungkin face to face saja Bu, untuk saya dapat melakukan perbincangan eh, untuk menggali Hmm? apa permasalahan mereka dan apa kendala mungkin yang Iya. mereka dihadapi sehingga belum membuat administrasi pembelajaran. Mungkin itu yang pertama Bu yang bisa saya lakukan. Itu ide yang terfikir Hmm. saat ini Bu, seperti itu. Gitu ya Bu Ayu ya. Jadi ide Bu Ayu untuk langkah pertama ini pembinaan secara face to face dulu Bu ya. Mungkin melakukan pendekatan secara persuasif lah Bu ya. Apa Iya, masalah kenapa Ibu ini tidak membuat RPP karena cuman hanya 5% ya Bu Ayu ya. Segitu tanggapan iya. saya cuma 5%. Jadi tidak membuat secara klasikal tetapi membuat secara individual ya Bu ya terhadap pembinaan dengan guru-guru yang tidak melakukan perangkat pembelajaran ini. Oke, bagus sekali Bu Ayu. Ini mungkin jadi masukan juga untuk kita semua bahwasannya bahwa perangkat pembelajaran sangat penting sekali untuk kita jadikan pedoman dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, ini rencana Bu Ayu kapan mau Bu Ayu lakukan pembinaan ini? Saya rencananya di pertengahan Desember mungkin Bu, saya dapat Mm-mm. melakukan pertemuan dengan guru-guru yang belum membuat perangkat pembelajaran ini. Ya, rencana saya seperti itu. Pertengahan Desember ya Bu Ayu ya itu menjelang nanti ketika ajaran baru dia sudah bukan ajaran baru ya Januari sudah semester baru sudah memiliki perangkat ya Bu Ayu ya harapannya seperti itu. Dukungan Bu Ayu perlu nggak ada dukungan-dukungan dari mana yang Bu Ayu perlukan sehingga rencana Bu Ayu ini bisa berjalan dengan baik. Ya, yang pertama sekali pasti dukungan dari pimpinan ya Bu ya, dari kepala sekolah, kemudian juga dari rekan-rekan sejawat, dan juga dari pastinya dari yang bersangkutan ini Bu, yang kita butuh apa namanya, mereka mau dengan ikhlas nih. Kan itu dulu, mau Hmm, dengan ikhlas mereka melakukan pertemuan dengan ya, saya, kemudian mereka mau bincang-bincang apa yang mereka rasakan. Mungkin itu Bu, iya, yang saya iya. pikir yang harus Oke, iya Bu Ayu. dukungan yang Jadi saya Bu, butuh. oke, ya Bu Ayu. Jadi Bu Ayu minta dukungan pastilah dengan kepala sekolah ya Bu Ayu ya. Iya, benar. Kemudian dengan rekan-rekan guru kita mungkin memberikan motivasi ya Bu Ayu ya untuk kawan-kawan yang tidak membuat ini ya Bu Ayu ya. Kemudian dari mereka sendiri juga ya Bu guru yang tadi ya Bu ya karena pastilah untuk membuat itu memang harus memunculkan kesadaran diri mereka sebenarnya Bu Ayu ya sehingga mereka bisa maulah membuat perangkat pembelajaran. Dan mudah-mudahan ini berhasil ya Bu Ayu ya. Nah, Iya, eh, mudah-mudahan dapat saya iya, laksanakan. iya, iya. Nanti saya tunggulah keberhasilan dari Bu Ayu ini. Oke, Bu Ayu, saya tunggu nanti ini pembincangan kita berikutnya. Dari perbincangan ini, Bu Ayu, sebelum kita tutup, apalah kesimpulan kita hari ini, Bu Ayu, dari percakapan kita? Dari percakapan hari ini ya Bu, saya sudah mendapatkan ide nih apa yang harus saya lakukan ke depan untuk dapat melakukan Ya, pendampingan terhadap iya, guru-guru saya yang belum membuat administrasi pembelajaran ini Bu. Itu kesimpulan percakapan iya, kita bagus hari ini sekali. Bu. Iya, saya dukung sekali Bu Ayu. Saya sedang mendengarnya. Mudah-mudahan Bu Ayu berhasil ya, untuk menyelesaikan masalah Bu Ayu tadi. Oke Bu Ayu, mungkin pertemuan kita sampai sini dulu Bu Ayu. Saya akan mendengar lagi. Saya bersedia Ibu panggil lagi. Kita akan berbincang lagi Bu Ayu ya untuk melihat keberhasilan dari rancangan yang udah Bu Ayu lakukan. Oke Bu Ayu, Baik Ibu Linda, terima kasih banyak saya kali ini sudah mau mendengarkan keluhan oke saya dan juga oke sudah sama-sama sama-sama motivasi Bu Ayu. sehingga saya mendapatkan ide untuk yang dilakukan ke Iya. depannya Bu ya. Oke. Oke, sama-sama Bu Ayu. Bu Ayu silakan mau kerja-kerja lagi. Saya mohon Ya pamit dulu baik Bu Bu, Ayu. ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya.
bagaimana nih tadi proses coachingnya? Apakah sudah selesai? Sudah Ibu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Bagaimana nih perasaan Bu Linda setelah sudah selesai melaksanakan praktik coaching tadi? Perasaan saya sangat senang, Bu. Ternyata saya ketika sudah melakukan coaching itu kayaknya ada suatu kelapangan hati bisa membantu rekan dalam mengembangkan ide-ide terhadap rencana yang dibuat oleh si coaching tadi kawan kita tadi, Bu. Iya, Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana itu prosesnya, Bu? Prosesnya alhamdulillah Menggunakan berjalan dengan lancar, Bu, sesuai dengan harapan saya. ya baik. Eh, Terima kasih Bu Linda. Tadi Ibu sudah menggunakan praktik coaching mungkin dengan alur Tirta ya Bu ya. Nah, eh, Ya, Bu. menurut Ibu sendiri nih, tadi sesuai kesepakatan kita di awal, Ibu ingin mengembangkan kompetensi ya. Kalau tadi saya tidak salah, kompetensi mendengar aktif dan area yang saya amati tadi adalah eh, konsentrasi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri nih tadi setelah melaksanakan praktik coaching, menurut Ibu apakah kompetensi-kompetensi tadi sudah tercapai? Menurut Ibu? Makasih Bu. Menurut saya kompetensi yang saya harapkan tadi sesuai yang kesepakatan kita ya Bu ya, mendengar aktif, fokus dan konsentrasi sudah tercapai sepertinya Bu. Menurut saya, karena saya mampu sudah lebih konsentrasi mendengar permasalahan dari coach saya sendiri Ibu. Nah itu dan dari proses tadi saya sudah mampu mengembangkan ide-ide dan gagasan dari Koci sehingga dia si Koci tadi merasa nyaman untuk berbicara dengan saya, Ibu. Nah, itu. Iya. Baik Bu Linda, artinya menurut Bu Linda tadi apa yang area yang ingin Ibu kembangkan itu sudah tercapai dengan baik ya Bu. Nah, kira-kira tadi Ya. di awal kan Ibu sudah membuat skor nih untuk diri Ibu. Nah, tadi Ibu berada di skor 7. Nah, sekarang nih kira-kira menurut Ibu Ibu ada di skor berapa setelah melaksanakan coaching Eh, tadi? Oke, menurut saya, Bu, skor saya itu naik ya, Bu, ya. Sekitar 9 Bu. 9, Bu, skornya, Bu. Mm-mm. Baik, terima kasih Bu Linda. Intinya hari ini Ibu sudah merasa Ibu sudah memaksimalkan apa yang area pengembangan yang tadi Ibu sudah laksanakan. Nah, Bu Ya. Linda nih agak sedikit keluar dari perjanjian kita awal. Kira-kira nih dari kompetensi yang mau Ibu sebutkan selain yang tadi fokus ya di pendengar yang baik, pendengar aktif. Nah, kira-kira untuk kompetensi yang lain menurut Ibu tadi eh, ada nggak yang menurut Ibu sudah tercapai? Menurut saya, Bu, dari proses coaching saya tadi, saya sudah mencapai kompetensi ini, Bu, kehadiran penuh. Kehadiran penuh, saya sudah menempatkan diri saya benar-benar berada dalam kegiatan coaching tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Nah, itu, Ibu. Iya, 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 Ibu. Eh, Maksud saya begini, tadi kan Ibu sudah menyebutkan di awal bahwa Ibu sudah eh, mengembangkan satu kompetensi yang lebih spesifik. Maksud saya yang di luar nih, di luar yang spesifik tadi. Apakah menurut Ibu, Ibu juga sudah mencapai kedua kompetensi tadi dengan maksimal? Atau ada yang mungkin menurut Ibu belum maksimal? Yang sudah maksimal, yang dua kompetensi tadi, Bu, yaitu mendengar aktif dan present, tapi ada kompetensi yang saya pikir saya masih sangat kurang di situ, Bu, yaitu dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Baik.
Terima kasih banyak Bu Linda. Ya, Jadi eh, Bu Linda sudah eh, memahami ya, ataupun sudah mungkin sudah menyadari mana yang tadi sudah maksimal dan mana yang belum maksimal. Nah, ini Bu, izinkan saya eh, memberikan penilaian atau boleh Ibu. mengomentari sedikit tentang praktik coaching yang sudah Ibu Linda laksanakan. Izinkan ya Bu. Boleh Ibu, silakan. Baik Bu Linda. Jadi dari pengamatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan praktik coaching dengan memaksimalkan area pengembangan, di mana Ibu saya lihat juga sudah fokus dan konsentrasi dan sudah menggunakan alur tinta baik. Namun mungkin sedikit saya komentari di identifikasi masalahnya mungkin perlu dipertajam lagi. Nah, kemudian Bu, berkaitan dengan eh, tadi kompetensi yang menurut Ibu belum berkembang dengan baik, itu kira-kira Bu, kompetensi pertanyaan terbuka ya Bu ya, yang tadi yang Ibu Iya, belum, menurut Ibu belum maksimal. Kira-kira Bu, iya benar Ibu. untuk memaksimalkan kompetensi tersebut, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya? Terima kasih Ibu atas saran-sarannya dan pendapat Ibu. Menurut saya nanti untuk mengembangkan kompetensi saya di bagian pertanyaan, mampu membuat pertanyaan yang berbobot dan terbuka itu, saya harus lebih banyak belajar Ibu. Lebih banyak belajar, kemudian membaca tentang kompetensi coaching, terutama mengenai tentang bagaimana cara membuat kalimat-kalimat dengan pertanyaan yang terbuka. Kemudian mungkin juga kita bisa sering melakukan praktek coaching, Bu. Praktek coaching dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian berbagi praktek juga, Ibu. Berbagi praktek dan juga mungkin dibantu melihat video-video tentang praktek coaching. Nah, itu jadi referensi bagi saya untuk mengembangkan kompetensi, kompetensi saya terutama di bagian membuat kalimat pertanyaan yang terbuka. Nah, itu Ibu. Iya, iya. Eh, Baik Ibu, jadi izinkan saya konfirmasi, artinya Ibu eh, akan mengembangkan kompetensi eh, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan banyak belajar lagi, bukan begitu ya Bu? Nah, Benar Ibu, kira-kira benar. iya, nah kira-kira Bu, untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu laksanakan ini, Ibu memerlukan dukungan atau eh, semacam motivasi dari pihak lain? Terima kasih Bu, sangat Bu. Saya sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, misalnya dari kepala sekolah saya sendiri Ibu, kemudian rekan-rekan sejawat, kemudian dan juga dari rekan sejawat itu bukan hanya dari sekolah saya saja, cuman juga dengan rekan-rekan satu NGMP. Kemudian rekan tentu saja minta dukungan juga dari pihak keluarga. Nah itu Ibu. Iya. Oh. Baik Bu Linda, artinya Ibu meminta dukungan dari berbagai pihak ya, mulai dari keluarga, kepala sekolah, dan juga mungkin teman-teman Ibu. Nah, Ibu kira-kira nih kapan nih bisa Ibu laksanakan untuk eh, rancangan yang akan Ibu lanjutkan nih? Insya Allah saya laksanakan secepatnya Bu. Kalau bisa memang besok sudah mulai berlatih ya Bu ya. Minimal kita membaca, melihat video dan selalu eh, berlatih lah dengan rekan sejawat secepatnya Ibu. Baik Bu Linda, terima Dan kasih secara banyak. kontinu ya Bu. Iya, baik Bu Linda, terima kasih. Artinya Ibu akan mengembangkan pengembangan yang menurut Ibu belum maksimal ini dalam waktu yang eh, secepatnya ya Bu.
Baik Bu, saya tunggu kabar yang baik dari Ibu. Nah, eh, sedikit lagi Ya, nih Bu. Bu, kira-kira nih Boleh, Ibu. dari praktik coaching yang tadi sudah Ibu lakukan dan dari pertemuan kita kali ini, kesimpulan apa nih yang bisa Ibu ambil untuk untuk pertemuan kita kali ini Bu? Oke, terima kasih Ibu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan saya ini adalah saya mampu berusaha untuk apa ya Bu ya, melakukan kegiatan coaching ini dengan sebaik-baiknya, dengan terus-menerus mengembangkan kompetensi diri saya dalam hal menjadi pendengar aktif, kemudian menjadi kehadiran penuh dan kompetensi untuk membuat pertanyaan terbuka dengan cara banyak belajar, terus belajar, jangan pernah putus asa untuk menjadi seorang coach yang baik. Nah, itu Ibu. Baik, terima Terima kasih kasih. banyak Bu Linda atas bincang-bincangnya pada hari ini dan juga atas praktik coaching yang sudah dilaksanakan. Nah, ini karena waktu Sama. saya undur diri ya Bu Linda ya. Saya tunggu kabar baik dari Ya, Bu Linda makasih Ibu. selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu.